Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan dengan terbiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dicukupkan segala kebutuhan dunia dan akhirat kita. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah terlimpah kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah dipilih Allah untuk membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa pada alihi juga semoga selalu tercurah pada seluruh keluarga besar beliau, wa ashabihi, sahabat-sahabat terbaik beliau, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa man wafa, dan kepada seluruh umat beliau yang mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah dengan cara yang terbaik sampai dunia ini berakhir. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu, saudara-saudariku, Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti tuntunan sunnah Nabi dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya takwa. Dan jangan sampai kita dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah saat kita wafat, saat kita kembali kepadanya. Hadirin sekalian jemaah salat subuh, rahimani rahimakumullah. Hari ini adalah hari pertama kita berjumpa setelah kita mendapati Idul Adha 1436 Hijrah. Dan saat yang bersamaan, sebentar lagi juga kita akan berganti tahun atau menghadapi perpindahan tahun pada tahun 1437 Hijriah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Idul Adha tahun ini Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lanjutkan kembali bahasan kita tentang kajian kitab Riyadhus Shalihin dengan metode tahlili atau analitif, ya. Kita sekarang akan masuk pada bagian yang kedua. Penting saya ingatkan dulu bahwa kajian kita ini menggunakan metode tahlili, ya, atau analitif. Jadi harus agak bersabar, ya. Jadi kita tidak membacakan hadis, kita terjemahkan lalu makna umumnya seperti ini, tidak. Kita akan coba membahas kajiannya secara detail, berusaha mengkaji kalimat-kalimat dan kedalaman setiap hurufnya, dengan asumsi bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu bagian dari penjelasan wahyu yang mengandung mukjizat. Karena itu setiap pilihan katanya pun akan berbeda. Nabi menyampaikan, ana afsahul Arab, saya orang Arab yang paling fasih, ya. Sedangkan nanti dalam ilmu bahasa Arab ada pendalaman saat kita mengkaji lebih dalam. Ada pilihan-pilihan diksi dalam bahasa Arab yang membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Paling tinggi itu Quran. Paling tinggi Quran. Saya beri contoh misal begini. Saat Anda membaca Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Anda baca terjemah standar, maka kita akan dapati makna misal ayat keduanya, kitab ini, ya, jangan sekali-kali diragukan kandungannya, akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Demikian, ya. Tapi kalau kita membaca dengan metode tahlili, kita analisis setiap hurufnya, bahkan hurufnya, kita akan bertanya begini, Quran itu mukjizat, maka setiap ayatnya mengandung mukjizat, maka setiap rangkaian kalimatnya pun mukjizat. Mesti beda dengan bahasa Arab biasa. Yang paling menarik begini, dzalikal kitabu, diterjemah diartikan kitab ini. Padahal dzalika artinya itu. Ya. Jadi kalau kita belajar bahasa Quran nanti, setiap hurufnya ditanyakan, kenapa mesti dzalika bukan hadza? Nah, di ilmu balaghah nanti ada 3 cabang ilmu disebut dengan satu ma'ani. Ya, ma'ani itu membahas huruf-huruf, ya, makna-makna di balik kalimat. Jadi dipilih kata-katanya sebelum ditampilkan. Ya. Saya ingin bicara di depan diplomat, beda dengan bicara di kalangan masyarakat biasa. Maka pemilihan katanya, diksinya, itu ilmu ma'ani yang berperan. Ya. Saat akan disampaikan, bagaimana supaya disampaikan itu dalam keadaan yang nyaman, diterima dengan jelas, tidak ambigu maknanya. Maka ilmunya disebut ilmu bayan. Ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal
'allamahul bayan. Oke. Nah, kadang-kadang jelas maknanya, tapi ketika diterima tidak menyenangkan. Ya. Ada orang ingin menyampaikan sesuatu tapi sambil marah-marah misalnya, kan? Sambil mencela, kan enggak enak keterimanya ya. Maka kata-kata itu mesti dihiasi bagaimana caranya disampaikan orang tidak tersinggung. Disampaikan diterimanya nikmat, tenang, ya, nyaman ditunaikan. Maka muncul ilmu yang terakhir namanya badiah. Ya, ilmu badiah. Ya. Beda kalau saya bilang misalnya Pak Mikhraf ganteng. Ya, itu standar. Ya. Tapi kalau saya katakan sinar rembulan pun dikalahkan oleh kegantengan Pak Mikhraf. Itu lain. Ya. Lain kan, responnya sudah lain tuh. Yang pertama, beliau cuma senyum sendirian, yang lain tidak. Nah, begitu saya katakan dengan kalimat kedua, yang lain sudah wah, gitu ya. Nah itu lain responnya, itu badiah namanya. Ya. Nah di ilmu ma'ani ini seperti dzalika, itu diurai. Dzalika itu adalah penyatuan dari 3 huruf, 3 kalimat berbeda. Dza singkatan dari hadza, lam yadullu 'alal bu'di, menunjuk pada yang jauh. Kaf, ka harful khitab. Ya. Jadi kalau Anda terjemahkan sesuai dengan ilmunya, dzalika, dza-nya dari hadza, kitab ini dza. Ya. Li, jauh, menunjuk kepada al-bu'du, lamul bu'di, jauh. Ya. Ka, dari apa yang kamu perkirakan, menunjuk kepada objek. Ya. Karena ketika Nabi menyampaikan Quran, itu ada orang-orang yang iseng menuduh, Muhammad ini Quran ini rekayasa kamu ini. Ini bagian dari sihir, ini bagian dari syair kamu, ini bukan berasal dari Allah seperti apa yang engkau klaim. Maka turunlah kalimat dzalika, dza, kitab ini yang kamu persoalkan, li, jauh dari apa yang kamu bayangkan. Tidak sama dengan apa yang kamu pikirkan, dari zat yang sangat jauh yang tidak bisa engkau jangkau. Ka, tidak seperti yang engkau tuduhkan. La raiba fi, karena itu pakai raib. Ya. Padahal ragu dalam bahasa Arab ada syak, itu ragu. Sudah jadi bahasa Indonesia, syak wasangka, ya. Nah, raib itu lain. Kalau syak itu antara yakin dengan ragu. Yakin dengan ragu. Saya ragu ya Ustadz Adi datang atau tidak. Kayaknya datang, kayaknya tidak. Itu syak. Antara ragu dengan yakin itu syak. Ya. Tapi kalau Anda ragu sambil menuduh orang lain, itu raib namanya. Kayaknya nggak akan datang nih. Kemarin aja kita sudah panggil, janjinya mau datang, nggak datang juga, misalnya. Itu raib namanya. Ya. Di orang-orang dulu itu ketika meragukan Nabi, itu sambil menuduh Rasulullah. Ya. Yang benar sih, masa Nabi? Kayaknya, masuk unsur tuduhan, maka menggunakan raib di situ. Itu di antara keunikan bahasa Arab dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi. Itu cuma didapati di Quran. Ya. Nabi, manusia paling fasih dalam bahasanya, ketika menyampaikan kalimat-kalimat penafsir Quran pun, beliau memilih kalimat-kalimat tertentu yang diterima dengan mudah, nyaman, dan penuh makna. Metode itu yang akan kita gunakan. Ya. Jadi mohon maaf, jangan sampai ada rasa, saya sampaikan di awal, karena khawatirnya kok baru datang ke Assalam sudah 2 jam cuma dapat 1 kalimat misalnya. Itu kita agak sabar itu ya. Kita agak sabar. Barangkali nanti ada ustadz lain yang menyampaikan secara umumnya, kita bahas secara detailnya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih dalam bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdar niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al bariza wal khafiyyah. Ini sudah saya jelaskan ya. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap situasi yang dihadapi. Ya. Baik dalam perkataan kita, perbuatan kita, atau setiap keadaan yang sedang kita lalui. Ya. Singkatnya, apapun yang kita lakukan, usahakan ikhlas. Ya, sederhananya begitu. Karena sudah saya tafsirkan ini dengan lebih rinci ya. Anda bisa lihat rekamannya nanti ya. Mau tidur ikhlas, mau baca ikhlas, mau makan ikhlas, bahkan mau berpikir pun ikhlas. Itu ya, setiap keadaan, ahwal. Ya. Bagaimana penjelasannya? Sekarang kita akan masuk pada hadis yang kedua ya, karena hadis pertama sudah kita bahas yang innamal a'malu binniyat ya. Imam An-Nawawi kemudian menguraikan pembahasan ini dalam wujud dalil ayat-ayat Quran, diperjelas oleh hadis, dan telah saya sampaikan manhaj ulama dalam menguraikan persoalan. Mereka tampilkan dalilnya dulu di Quran, diperkuat dengan hadis, baru diberikan uraian. Ya. Itu manhaj yang tepat. Ya. Jadi bukan menguraikan sesuatu lantas mencari dalil. Ini biasanya agak ada kekurangan di situ, walaupun tidak dikatakan salah, tidak. Ya.
Tapi cenderung melahirkan kekurangan sehingga nanti umumnya orang akan mencari pembenaran. Ya. Sedangkan yang kita cari adalah kekuatan di balik kebenaran itu. Dalilnya ada Qur'annya, ada hadisnya, baru kita terjemahkan. Demikian konsep ibadah. Ya. Di ibadah itu bukan lakukan dulu lalu cari dalil, tidak. Itu tidak tepat. Ya. Dalilnya mana, baru kerjakan. Tidak ada dalil, gak usah capek. Itu prinsipnya. Ya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita, dari mulai Rasulullah, para sahabat, salafus salih, kemudian kita. Ya. Masa Rasul, ya, sahabat, para ulama, salafus salih, mengambil dalil, mengerjakan. Kita bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, ya, tidak termasuk salafus saleh, cuma kita mengikuti mereka, ya. Kita kerjakan dulu baru cari dalil, kan aneh namanya. Ya, baik. Jadi kita ikuti manhaj ini. Kalau nggak ada dalil nggak usah capek, ya, nggak perlu kreatif. An ummil mu'minina Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diterima dari Ummil Mukminin, ibundanya orang-orang beriman. Ummi Abdullah, ya, adalah Ummu Abdullah, ibundanya Abdullah. Ya. Siapa beliau? Aisyah radhiyallahu anha, yaitu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bernama Aisyah radhiyallahu anha. Ada 3 kalimat yang cukup menarik. Ummil Mukminin, Ummi Abdullah, kemudian yang ketiga Aisyah. Kita mulai dari Aisyah dulu, ya. Kita mulai dari Aisyah dulu. Apa artinya Aisyah? Baik. Secara bahasa, Aisyah itu punya makna. Dari kata Aish. Aish. Aisyah. Ya'ishu. Aishan. Bismillah. Aisyah, Aish. Orangnya disebut Aish, perempuan Aisyah. Aisyah, Aishu, Aish. Ya. Orangnya disebut dengan Aish. Kalau perempuan dinamakan Aisyah. Aisyah, sesuatu yang bergerak aktif, ya, pergerakan yang aktif secara fisik, ya. Kalau tangan ini bergerak aktif, kaki bergerak aktif, cekatan, ya, kemudian berpikir bergerak aktif, ya, lisan aktif, ya, itu Aish namanya, Aisyah. Kalau roh yang bergerak itu disebut dengan hayyun, hayatun sifatnya, ya, hayat. Huwallazi khalaqal mauta wal hayat, ya, hayat. Ini roh. Kalau itu fisiknya. Karena itu Allah disebut dengan hayyun, yang maha menggerakkan, ya, bergerak. Kenapa disebut hayyun tidak ayyishun? Ya, supaya orang tidak memikirkan fisiknya. Tidak, ya. Allah bergerak tanpa kelihatan zatnya, tapi nampak akibatnya. Jelas, ya? Kita mengalami hayat karena ada ruh dalam kehidupan kita. Ya. Tapi kalau disebutkan Aisyun, Aisyah, itu fisikalnya yang bergerak. Ya. Orang yang aktif, yang cekatan, disebut dengan Aish. Perempuannya Aisyah. Ya. Jadi kalau orang diberi nama Aish atau Aisyah, ini ingin menunjukkan bahwa seseorang itu punya sifat yang cepat bergerak, cekat, tangkas. Ya. Cekatan, tangkas. Demikianlah seperti diberikan namanya, demikian pula karakter ibunda mukminin, istri Rasulullah Aisyah ini punya perangai dalam kehidupannya. Seorang yang sangat tangkas. Di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat luar biasa cekatan, ya. Bukan hanya dalam hal-hal yang sifatnya biasa, ya. Bahkan kadang cekatan dalam berolahraga dengan Nabi, ya. Kadang sekali balap lari dengan Nabi itu, ya. Cekatan dalam menangkap pelajaran dari Rasulullah. Cepat sekali, cepat berfikirnya, ya. Karena itu di antara istri Rasulullah yang akan mengajar sepeninggal Nabi
alaihi wasallam itu diantaranya Aisyah. Ya, istri Rasulullah ring satu yang cepat menangkap pelajaran Nabi, paling banyak meriwayatkan hadis Nabi dan menjadi pengajar sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, diberi nama dengan Aisyah. Ikhlas sekalian, kalau pergerakan itu masih dilakukan, tangan beraktivitas, kaki berjalan, pikiran berpikir, itu sifatnya disebut dengan asya. Asya. Sifatnya. Hidupnya Aisyah, yang dicarinya disebut ma'isyah. Ya, pernah dengar istilah ma'isyah? Mau kemana cari ma'isyah dulu? Cari pekerjaan. Ya. Maksudnya kalau antum ingin cari ma'isyah, mendapat kemapanan, mesti bergerak cepat, kita mesti tangkas. Ya. Pikiran mesti cepat bergerak sebelum orang lain pikir. Itu ada peluang, cepat kejar. Ya. Makanya Sayyidah Hajar ibn, begitu ada peluang, cepat dikejar. Walaupun belum tentu itu oase. Ya. Dari Safa turun, lihat kayaknya seperti ada sumber air, lari-lari kecil. Ya. Setelah agak mendekat, dilihat kayaknya bukan ya. Dipastikan balik lagi. Ada demikian. Kenapa disebut dengan ma'isyah kehidupan itu? Supaya kita memfungsikan gerak semuanya. Ya. Jangan cuma kakinya bergerak, pikiran tidak bergerak. Ya. Tangannya bergerak misalnya, otaknya tidak berputar. Tidak. Ya. Jadi semuanya gerakan, aktifkan. Nah, sifat itu disebut dengan asya. Kalau itu sudah mulai berkurang, sudah mulai pecah, sudah mulai tidak berfungsi, pelan-pelan sudah mengendur, ya, kaki jalan agak susah, tangan sudah sulit bergerak, pikiran sudah mulai melambat, ya, sudah mulai pecah satu-satu luntur. Pecah dalam bahasa Arab disebut dengan kasrah, ya, kasrah, pecah, kasrah. Maka dirubahlah harakatnya dari fathah. Fathah ini kalau untuk imam jadi jelas mic-nya ya. Ceramah mungkin ada yang biasa itu ya. Nah ini koneksinya untuk ngimamin ini ya. Baik, saya teruskan sebentar. Lihat sini. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Fataha yaftahu. Misal tutup ya. Saya mau buka. Ada aftah al-bab. Saya buka pintunya. Orangnya disebut dengan Fatih. Allah disebut dengan Fattah, yang maha membuka segala yang tertutup, membuka rizki yang tertutup, membuka jalan yang tertutup, itu Fattah namanya, ya, Fattah. Ya. Jadi kalau Anda ingin mendapat sesuatu kebaikan dari ma'isyah, maka buka segala pergerakan kita, Fathah. Tapi kalau sudah diturunkan jadi kasrah, isya, kasrah. Ini ilmunya agak susah ditemukan. Ilmu lughah. Kalau Anda sudah ganti jadi kasrah, pecah, mulai turun, mulai tidak berfungsi, ini menunjukkan bahwa maaf, seaktif apapun pergerakan kita, satu saat akan mulai berkurang sampai hilang keseluruhannya. Salat kita yang terakhir disebut dengan salat Isya, ingin memberikan pesan bahwa maaf sebelumnya, seaktif apapun kita beraktivitas, semua itu satu kali akan berakhir, akan habis seluruhnya. Tinggal kita terpejam membawa hasil pekerjaan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu antum perhatikan sunnah para ulama, bahkan Rasulullah mengerjakan ini. Setiap selesai Isya, itu Rasulullah tidak pernah banyak punya aktivitas yang tidak penting, tidak. Kalau sudah selesai Isya, tidak ada pekerjaan yang lain, akan duduk bersama istrinya, bermuhasabah, bahkan sampai beristighfar selama 100 kali. Ya, selama 100 kali. Supaya saat terpejam itu terpejam dalam keadaan baik dan membawa bekal kebaikan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara sunnahnya. Coba antum biasakan, kita semua sebelum tidur, ba'da Isya kita renungkan, kalau ini jadi hari terakhir kita dan besok berhenti seluruh aktivitas kita, ya, sesibuk apapun semua akan terhenti. Apa yang kita bawa pulang? Itu yang disebut dengan Isya. Ya. Di itu barangkali pesan yang penting. Istri Rasulullah ring satunya dinamakan dengan Aisyah
Ya, dan sesuai namanya menjadi doa dalam karakteristik perilakunya. Seorang yang sangat tangkas, cekatan, dan dari sifat cekatan inilah kemudian melahirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Baik. Nama kedua, Ummi Abdillah. Ibundanya Abdullah. Ibundanya Abdullah. Ya. Padahal dari Aisyah ini Rasulullah tidak memiliki keturunan. Ya. Aisyah menurunkan ilmu, tidak menurunkan anak biologis. Ya. Ilmu menyerap dari Rasulullah itu ilmu-ilmu yang luar biasa diturunkan kepada kita. Ya. Tapi tidak memiliki keturunan dari beliau. Ini sekaligus membantah dugaan sementara orang yang Nabi itu menikahi perempuan-perempuan tertentu karena hasrat seksualnya. Itu tidak tepat. Tidak tepat. Di antara buktinya tidak pernah punya keturunan dari situ. Dari Zainab tidak ada, dari Aisyah tidak ada, dan seterusnya. Ada misi-misi tertentu di balik itu. Nanti saya sampaikan pada bagian yang ketiga. Ya. Di Abdullah itu anak Rasulullah SAW, putra beliau dari Khadijah. Ya. 3 putra, 4 putri nanti. Ya. 3 putra, 4 putri. Ya. Putranya diantaranya Ibrahim. Yang pertama Al-Qasim, ya. Kemudian Ibrahim dan Abdullah. Ya. Al-Qasim, Ibrahim dan Abdullah. Diwafatkan seluruhnya. Ya. Diwafatkan seluruhnya. Biasanya begini. Kalau nabinya itu baik, luar biasa. Maka biasanya, maaf, anak-anaknya itu, yang laki-laki, cenderung kembali menjadi nabi. Perhatikan, Ibrahim punya anak Ismail, jadi nabi. Dari Sarah, Ishak, jadi nabi. Ishak orang baik, luar biasa, perhatian, penyabar, sayang. Anaknya jadi nabi, Yakub. Ya. Yakub ke bawahnya, Yusuf jadi nabi. Terus. Ya. Ismail baik, luar biasa, Masya Allah. Di antara keturunannya Muhammad SAW jadi nabi. Ya. 30 generasi kemudian. Ya. 30 generasi kemudian jadi nabi. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihissalam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam. Jadi dari mulai sampai ke Abir, ya, sampai ke Ya'rub, Yasjub, ke Nabit, ke Ismail, nyambung. Baru 29 sampai ke Ismail, 30 sampai ke Ibrahim. Turun Muhammad SAW. Persoalannya, karena Nabi Muhammad itu Nabi penutup. Beliau itu orang baik, sabar, saleh. Tapi karena Nabi penutup, ya, walaupun lahir anak laki-lakinya, diwafatkan oleh Allah sesuai ajalnya, untuk menunjukkan tidak ada Nabi lagi setelah beliau. Tidak ada Nabi lagi. Kalaulah ada yang mengaku Nabi sekarang, tentunya kalau ada Nabi penutup, tentu akan anak Rasulullah. Ya. Beliau orang yang paling saleh, paling penyabar, punya anak 3 laki-laki, mudah bagi Allah menetapkan menjadi Nabi. Tapi karena tidak ada Nabi setelah Rasulullah, selesai. Diwafatkan lebih awal. Jelas sampai sini? Baik. Ummi Abdillah, Aisyah, dinisbatkan pula kepada anak Rasulullah, karena beliau istri Rasulullah, maka semua anak-anak Nabi pun bagian dari anak istri-istrinya, maka disebut Ummi Abdillah. Baik. Plus yang ketiga, disebut juga dengan Ummil Mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman. Ibundanya orang-orang beriman. Saya ingin terangkan yang ketiga, ini yang paling penting. Kata ummun, ummi, ini memiliki 2 arti. Satu, ibu biologis. Ya, ibu biologis yang mengandung, melahirkan. Saya mau tanya, boleh nggak seorang anak menikah dengan ibunya? Tidak, ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bahkan di negeri dongeng pun nggak boleh. Ya. Sang Kuryang pengen nikah dengan ibunya. Jadi masalah kan? Itu di negeri dongeng pun sudah nggak bisa, apalagi di negeri nyata. Ya. Makanya ada larangan di Quran, tidak boleh seorang menikah dengan ibundanya. Ya. Hurimat alaikum ummahatukum, ya, di An-Nisa ayat 23 itu. Diharamkan ibunda untuk menikah dengan anaknya, atau anak menikahi ibunya. Karena itu ketika Aisyah disebut dengan Ummil Mukminin, ibunda bagi orang-orang yang beriman, artinya sepeninggal Nabi itu tidak boleh dinikahi lagi oleh laki-laki manapun. Ya? Tidak boleh ada yang menikahi, ya, istri-istri Rasulullah ketika beliau telah meninggal dunia. Tidak dengan Aisyah,
tidak pula dengan Zainab, tidak dengan Ruqayyah, Hafsah dan yang lain sebagainya. Maka ditetapkan langsung oleh Quran ummahatul mukminin. Mereka semuanya ibunda orang-orang yang beriman. Artinya tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya, jelas sampai sini? Jelas. Kalau jelas saya cek dulu, ya, cek dulu. Bapak, Ibu kenal, tahu siapa ibunya? Yang melahirkan, mengandung? Baik ya. Nah, karena Al-Quran langsung, bahkan hadis menyebutkan langsung ummil mukminin, ibunda orang-orang beriman, ini menunjukkan bahwa kita itu orang beriman punya dua ibu. Satu ibu biologis, ya, yang mengandung kita. Yang kedua, ibu rohiyah. Ibu rohiyah, ya, ibu spiritual kita. Ibu spiritual kita. Ini ingin menunjuk pada makna yang kedua. Tadi satu kan, ya, secara biologis. Ya. Yang kedua kata ummun, ummi, ummun, ya, itu menunjuk kepada tempat kembali, tempat berpusat. Ya. Kenapa disebut dengan ummun? Karena umumnya anak-anak itu kalau butuh sesuatu dia akan kembali kepada ibunya. Cerita kepada ibundanya, ya. Curhat kepada orang yang telah melahirkannya, bisa diajak bicara, ya. Tempat untuk kembali, ya. Sebagai bentuk kiasan, maaf, Makkah disebut dengan Ummul Qura. Ummul Qura, karena setiap pusat di dunia ini tempat-tempat yang berbeda akan kembali ke Mekah datang, ya. Mengadukan hajatnya di Ka'bah, menyampaikan persoalannya, Masya Allah, ya. Berkumpul di situ disebut dengan Ummun. Nah, kenapa istri-istri Rasulullah disebut dengan Ummul Mukminin? Karena dari pengajaran yang disampaikan oleh Nabi, berita-berita yang disampaikan oleh Nabi, hadis-hadis Nabi terhimpun pada diri mereka, sehingga ketika kita akan bertanya kebiasaan Nabi, akan bertanya perilaku Nabi, akhlak Nabi di dalam rumahnya saat bergaul dengan keluarganya, maka mereka menjadi acuan. Ya, jelas sampai sini? Yang paling luar biasa saya akan uji, ada anak tidak kenal dengan ibunya. Ada anak tidak kenal dengan ibunya. Yuk, contohnya kita cek dulu. Kenal dengan ibunda kita? Insya Allah. Ada berapa ibunda kita? Ada berapa ibunda kita? 2. Tuh, ada anak nggak kenal ibunya. Contohnya ini nih. Ayo, ibu yang melahirkan kita tahu masing-masing. Ibunda kita yang rohiyah. Yuk, 1. Khadijah. 2. Khadijah lagi tuh. Ayo, 3. Khadijah lagi. Ayo. 2. Aisyah. 3. Zainab. 4. Hafsah. 5. Ruqayyah. 6. Ummu Salamah. 7. Oh, Zainab lagi, diulang lagi. Maria Qibtiyah urutan ke-9 jadi urutan ke-7, enggak apa-apa. 8. Maimunah. 9. Anak gak kenal ibunya. Ayo. Saudah. 10. Katanya 11. Sofia. 1 lagi. Sudah. Ada anak gak kenal ibunya. Siapa, Bu? Ya. Baik. Alhamdulillah. Masih ada yang kenal ibunya. Alhamdulillah. Ini penting diketahui, khususnya ibu-ibu ya, istri-istri Nabi SAW. Kenapa ditetapkan oleh Allah lebih daripada 4? Kenapa ditetapkan lebih daripada 4? Saya sering sampaikan. Karena seluruh istri Rasulullah itu mewakili karakter-karakter perempuan di muka bumi ini. Ya. Kalau ibu belajar as-sirah an-nabawiyah nanti, coba keluarkan itu. Ya. Ibu akan ketahui karakter ibu itu mirip siapa, ditemukan di situ. Ya. Ada yang mirip Khadijah, tapi agak jarang ini. Agak jarang. Ya, betul. Kalau Khadijah itu luar biasa. Lihat di Al-Bukhari nomor hadis yang ke-4 itu. Saya sering ceritakan. Ibu bapak bisa bayangkan, Nabi SAW menerima wahyu. Ya. Di wahyu yang pertama itu diterima di gua apa? Gua Hira. Ya. Tapi saat di gua Hira itu, malaikat Jibril itu tidak nampak dalam wujud aslinya. Ya. Menyamar dalam bentuk laki-laki sampai di dekat Nabi SAW. Ya. Mengatakan Iqra ma ana biqari, Iqra ma ana biqari, baca saya enggak bisa baca, sampai beliau bisa baca itu. Ya, ditenangkan, diberi ketenangan. Tapi setelah itu terjadi, wahyu berikutnya, ya, setelah peristiwa itu, Nabi ke Gua Hira, wahyu enggak turun.
siang-siang turun dari Hira. Begitu turun itu tidak mudah ya. Kalau Anda nanti umrah insyaallah atau haji, cobalah lihat itu Gua Hira sampai atas. Turun dari Gua Hira, siang bolong, siang-siang, ya, tidak ada suasana apapun kecuali tenang saja siang. Tiba-tiba ada yang manggil, Muhammad, Muhammad. Tengok kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, ke belakang kosong. Begitu melihat ke atas, Masya Allah, tiba-tiba ada sosok sedang seperti duduk antara langit dengan bumi itu, pakai jubah putih, rambutnya gondrong. Ya. Tidak usah membayangkan yang dulu-dulu lah. Ya. Pak Ihsan aja kalau keluar dari sini siang-siang Komplek Persada, siang-siang jam 1 misalnya siang, ada yang manggil Pak Ihsan, Pak Ihsan. Lihat kanan gak ada orang, kiri gak ada orang, ke belakang gak ada orang. Lihat ke atas, orang kayak duduk, jubah putih, rambut gondrong. Apa yang dilakukan? Lari. Ya. Takut. Lari, takut. Nah, perhatikan, rasa takut yang memungkinkan masih bisa lari, itu disebut dengan ra'iba. Ra'iba. Makanya bahasa hadisnya, faru'ibtu minhu. Kata Nabi, saya takut luar biasa sampai bulu kuduk naik, tapi masih bisa lari. Masih bisa lari. Itu ra'iba namanya. Ra'ibtu minhu. Jadi takut itu wajar manusiawi. Nabi pun takut. Masa kita yang bukan Nabi gak pernah takut? Ada ketakutan itu. Ada. Rasa takut itu ada. Ya Masya Allah. Yang tidak wajar itu, selalu takut itu gak wajar. Tidak wajar. Ya. Tapi yang paling luar biasa, ketika lari beliau, sampai di rumahnya, dibuka pintu oleh Khadijah radhiyallahu anha. Subhanallah. Melihat wajah Khadijah, setengah ketakutannya hilang. Dari senyumnya, ketenangannya, ya, setengahnya hilang. Dibawa, ya, sampai di kamarnya kata Rasulullah, Zammiluni, Zammiluni, tolong selimuti saya, tolong selimuti saya. Begitu diselimuti, dengan alunan selimut yang digerakkan oleh Khadijah, menyertai badan Rasulullah SAW, meluncur kalimat dari lisan yang menenangkan luar biasa. Perhatikan kalimatnya, suamiku sayang, engkau itu orang yang sangat baik, tidak pernah melukai orang lain, tidak pernah punya musuh, selalu menolong orang. Yakinkan pada dirimu, tidak akan ada yang melukaimu. Aku bersamamu dalam suka ataupun duka. Khadijah, hilang semua kegelisahannya. Saat tenang itulah turun ayat, Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Ingat, melihat Khadijah hilang setengah ketakutan, mendengar kalimat Khadijah runtuh segala kegelisahan. Itulah Khadijah. Kalau bapak pulang dari kantor punya masalah, lihat ibu saja, baru lihat hilang setengah kesulitan, ya, terus ibu mengatakan, Pak, tenang ya, hilang semua kegelisahan, itu Khadijah. Itu Khadijah. Tapi belum dilihat saja muncul masalah baru, itu tidak, itu jauh ya. Itu jauh. Jadi ibu pulang dari sini silahkan cek apakah ibu mirip Khadijah, ya, mirip Aisyah, mirip Zainab dan sebagainya. Silahkan dicek ya. Istri Nabi itu sebelum menikah dengan Rasulullah, dari yang paling cemburuan sampai yang paling perhitungan ada. Betul, ada. Ya. Ada yang hitung-hitung tuh ada, sampai ingin tambah uang belanja ada. Ya, subhanallah. Tapi setelah menikah dengan Rasulullah, dibimbing oleh Nabi, itu kecemburuannya berubah pada ibadah. Kalau si fulan bisa tahajud malam ini, saya pun harus tahajud besoknya. Kalau si fulan sekarang baca 10 ayat, saya harus 100 ayat. Ya. Tadinya hitung-hitung uang belanja, sekarang bagaimana caranya satu kurma ini bisa menjadi ibadah. Maka silahkan pelajari karakteristiknya ada di mana, belajar dari situ. Itulah hikmahnya kenapa lebih daripada 4. Baik ya. Ya itulah Aisyah, Ummul Mukminin, Ummi Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi yang paling cekatan, paling tangkas dan jadi referensi bagi orang-orang beriman untuk menanyakan berbagai persoalan. Di antara hadis yang disampaikan oleh beliau, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali pernah bersabda. Baik. Yaghzu jayshul Ka'bah. Sekelompok orang, tentara, jaysh itu tentara. Ya. Kalau sudah disebutkan jaysh, itu pasti perang. Perang. Ya. Ada jasa, ada jasya. Kalau jasa itu pengintai. Ya. Makanya orangnya disebut dengan jasus intel. Ya, jasus intel. Sinnya kecil. Tapi kalau sudah menggunakan shin besar, jayshun, itu sudah perangkat militer. Ya, sudah pakai senjata, terlatih dan seterusnya. Ya. Kalau cuma pengarah saja yang masih bisa senyum, ya. Kalau jaysh nggak ada senyumnya, susah senyum.
Ya, susah senyumnya. Kalau masih bisa senyum, mengarahkan, menolong, ngasih minum saat haus, itu disebutnya dengan askar. Askar. Ya, askar. Askari itu bagian dari militer, tapi masih humanis. Ya. Makanya saat antum itu haji, ya umrah kan ada askar ya di sampingnya. Bukan jaish. Ya, bukan jaish. Kalau jaish pegang senjata, ini askar. Ya. Kayak Masya Allah di balik orang-orang yang suka menuduh dan sebagainya, itu ditampilkan foto-foto saat mereka menolong, mengarahkan dan sebagainya. Itu luar biasa dan berpikir keras itu. Berpikir keras bagaimana caranya bisa menolong. Ya, bagaimana caranya bisa menolong. Itu aspek humanisnya. Ya. Saya pernah tugas tahun 2010 itu di Saudi. Ya, saudara kita itu sering tersesat kalau haji itu. Sering. Ya. Bahkan saya hadapi sendiri itu. Allahu Akbar. Ada seseorang dari satu tempat lah di Indonesia, tidak perlu saya sebutkan. Itu qadar Allah tersesat, Pak. Saat umrah kudum, Bu, ya, umrah yang pertama datang, enggak tanggung-tanggung, tersesatnya sampai ke Mina, di Jamarat. Ya. Saking susahnya menemukan tempat kembali sampai hilang ingatan, stres. Tidak sadar dengan kejadian itu, ya. Itu subhanallah. Siapa yang merawat mereka? Atau beliau satu orang itu yang merawatnya itu difa'un nafs, security plus askar, ditemukan askar di bawah, ya. Kemudian ditempatkan di kontainer pos mereka, yang mereka tinggal di situ itu dijadikan tempat untuk menampung kawan kita ini. Mereka sendiri tidur di luar. Masya Allah. Itu dirawat di situ, diarahkan dan dicari informasi. Sampai dilihat seperti orang Indonesia, ditemukan gelangnya, dihubungi kami. Itu ketika kami datang ke situ sudah tidak sadarkan diri, sudah merasa masih di Indonesia. Ya. Saat ketemu disampaikan, alhamdulillah Bapak ini mau haji katanya sebentar lagi. Padahal sudah di Mekah itu. Di Mina ya. Bapak mau haji katanya. Baik Pak, kita sudah paham itu. Kalau yang seperti itu, paham kita mesti bagaimana. Kami pun mau haji Pak, kita sama-sama haji. Mari kita berangkat sekarang karena kita sudah mau persiapan. Ya, kita mau persiapan. Oh kalau begitu Bapak mau pamitan dulu sama tetangga kan yang samping. Disalami itu. Ya satpam, askarnya disalami macam-macam. Masya Allah. Lalu kita bawa. Ya. Oh Bapak nanti besok mau pamitan dulu sama masyarakat. Katanya kan ini mau haji. Ya gak apa-apa Pak, karena waktunya sudah terbatas. Kita sudah ditunggu ini. Kita harus cari cara, tidak berdusta, tidak mengelak, tapi mencari cara bagaimana membimbing orang itu supaya sampai di maktabnya. Ya, itu Masya Allah. Itu diantara keutamaan askar. Yang unik juga banyak. Yang nyasar-nyasar sudah nggak bisa bahasa Arab, nyasar, ketemu askar, nanya. Ada. Ya. Cuma ada di antara orang kita pun nggak bisa bahasa Arab, cuma pikirannya cerdas juga. Ya. Seringkali baca Al-Fatihah 17 kali sehari kan diulang-ulang. Ya. Pengen ketemu jalan yang lurus kan, karena ngasar-ngasar, gampang. Pak, katanya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu nggak mudah jawabnya itu. Ya, nggak bisa bahasa Indonesia, ya, disampaikan bahasa Arab nggak paham juga. Itu mesti berpikir keras. Tidak sedikit yang cerdas juga askarnya. Diteruskan aja ayatnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, lurus aja sini, jangan belok-belok. Nggak kanan, nggak kiri. Dhalin itu tersesat nantinya. Anda belok sini bisa nyesat nanti. Nah, itu tidak mudah. Itu askar. Ya. Tapi kalau sudah pakai jaish, itu artinya pasukan militer dengan senjata. Ya. Pertanyaan ngapain ini? Ya. Yaghzu jaishun al-Ka'bah. Ada sekelompok orang yang sudah bersenjata. Tentara. Ya, hati-hati. Ya, tentara. Masya Allah. Yaghzu jaishun al-Ka'bah. Ingin memerangi, menghancurkan Ka'bah. Ya. Hancurkan Ka'bah. Jadi sudah bersiap-siap, ya, menyiapkan senjata. Ya. Ingin menghancurkan Ka'bah. Fa'idha kanu bibaida. Maka tatkala mereka sampai di Baida minal ardi, dari salah satu tempat di muka bumi. Baida itu tanah yang lapang, luas. Hampir tidak ada benda-benda yang lain, enggak ada bangunan, ya, jarang tumbuhan, itu Baida. Itu lapangan di depan bisa disebut Baida. Kalau tidak ada bangunan-bangunan yang menyertainya, lapang. Kalau kita lihat di Arab sekarang, ada satu tempat di Madinah namanya Baida. Ya, dekat Bir Ali itu, Dzulkhulaifah. Kan ada lapang ya? Depan masjid itu, yang lapang agak luas itu, nah, itu Baida namanya, Baida. Ya. Di lapang yang luas bisa menampung banyak orang, ya, Masya Allah, tanpa disertai dengan bangunan-bangunan dan tumbuhan yang menyertainya. Yang terjadi adalah, perhatikan, faidha kanu bi Baida aminal ardi, tatkala pasukan ini cukup banyak sampai di tanah yang luas, lapang, tidak ada bangunannya, tidak ada banyak tumbuhan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibinasakan oleh Allah dari saf pertama sampai saf terakhirnya. Dibinasakan. Saf pertama sampai saf terakhirnya. Ini agak panjang kalau kita harus terangkan ini, tapi pelan-pelan kita akan ringkas. Bapak Ibu sekalian,
Saya mau tanya yang pertama. Yang pertama, pasukan ini mau kemana? Memerangi Ka'bah. Ka'bah itu rumah siapa? Rumah Allah. Perhatikan ya, perhatikan gambarannya. Kalau ada seseorang mau iseng ke rumah kita, mau lempari rumah kita, mau nyuri di rumah kita, kira-kira apa respon kita? Ya, kita membela, mempertahankan, ya kan? Bahkan mengusir orang tersebut. Ya, baik. Maka pun demikian, siapapun sekali lagi, yang iseng, terfikirkan, merencanakan, bahkan bersiap-siap, ingin mengotak-atik rumah Allah, maka yang punya rumah yang akan bertindak. Itu poinnya. Ya. Ini pesan, Ka'bah rumah Allah langsung, yang dibangun pertama kali di muka bumi. Ya, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi, alladzi bi Bakkata mubaraka. Rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia di muka bumi ini, itu Ka'bah, di Bakkah, adanya di Makkah. Tapi ingat, Allah pun kemudian menyampaikan sifat-sifat rumah itu yang dijadikan ibadah, tempat sujud, tempat bertawaf dan sebagainya, sifatnya bila dikenakan di tempat-tempat lain pun maka menjadi rumah Allah. Maka masjid di Quran disebut dengan rumah Allah. Rumah Allah, ya. Al-Baqarah 114 itu kalimat masjid pertama, ya. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah. At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Masjidnya Allah, masjidnya Allah. Saya sudah pernah bahas ini. Ya, yang ingin saya sampaikan, hati-hati. Karena Allah sudah mengatakan, dan di hadis ini dijelaskan, seorang yang iseng, usil terhadap rumah Allah akan dibinasakan. Ini sudah pegang senjata, sudah siap mau menghancurkan. Langsung binasa semuanya. Ya. Maka bagaimana pula dengan seseorang yang mau iseng-iseng? Iseng-iseng, maaf, menjelek-jelekan rumah Allah, berniat mencuri di rumah Allah, ya, berniat ingin menggores-gores rumah Allah, berniat ingin merusak rumah Allah, maka sifat ini pun berdasar kadar kecurangannya, kadar keburukannya, maka akan diturunkan murkanya Allah kepada orang tersebut. Kalau tidak di dunia, tunggu di akhirat nanti. Ya, jelas sampai sini? Makanya jangankan masjidnya, yang mengganggu orang datang ke rumah Allah pun itu disebut orang paling zalim itu. Paling zalim. Perhatikan Al-Baqarah 114. Waman azlamu, ya. Zalim seorang yang beraniaya, azlam orang paling aniaya. Orangnya, ya. Perhatikan orangnya. Dan siapakah orang paling zalim di muka bumi ini? Mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi harabiha. Dibandingkan dengan orang yang menghambat, ya, mencegah, melarang, bahkan mohon maaf menjauhkan seseorang untuk berzikir di rumah Allah Subhanahu wa taala, ya. Melarang orang mau ta'lim, melarang orang mau sholat, mencegah orang mau beribadah, dihambat dan sebagainya. Bahkan kalau dengan kekerasan, itu disebut orang paling zalim itu. Disebut orang paling zalim. Ya. Jadi berhati-hati ya, berhati-hati. Nah ini, ada seseorang yang sudah berniat, luar biasa, ya, ingin menghancurkan rumah Allah, maka yukhsaf, Allah binasakan. Yang mau saya sampaikan, bagaimana cara membinasakannya, diringkas dalam kalimat yukhsafu dari kata khasafa. Buka Quran surah ke 75 ayat 8. Wa khassafal qamar. Al-Qiyamah ayat 8. Kalau mau dicatat silakan. Ada juga kalimat khassafa ini akar katanya bisa di Al-Ankabut, Quran surah 29 ayat 40. Ya, ayat 40. Ada di Al-Qasas ayat 81. Pernah dengar kata khusuf? Salat khusuf. Apa artinya khusuf? Gerhana, ya, salat gerhana. Gerhana itu apa artinya? Terhalang kan? Sesuatu ditutup oleh yang lainnya sehingga terhalang jelas, ya, gambaran sesuatu itu. Ada bulan, kan? Kemudian ada bumi. Sini ada matahari, kan? Ya. Karena posisi bulan ini di belakang bumi kan, terhalang, dia nggak dapat cahaya ya. Maka kemudian matahari langsung ke bumi kan. Bulannya sendiri gelap ya. Maka bulan yang tadinya sinarnya itu, sinar matahari bisa dipantulkan oleh bulan, indah kelihatannya, tertutup kemudian oleh bumi, terhalang. Jadilah gelap ini kan. Gelap. Ditutup, ditimpa satu, ditimpa dengan yang lainnya sehingga menjadi gelap. Ya. Saat kiamat nanti sama, ya. Bulan akan dilipat, matahari akan dilipat sehingga menjadi gelap. Dilipat, bahasanya dilipat. Ya. Yang paling menarik di ayat lain
ada orang-orang yang ditutup satu dengan yang lainnya. Tutupnya itu bukan tutup biasa. Jadi kalau manusia meninggal, kemudian hidup yang lainnya, itu bukan khasab namanya. Cuma pergantian saja, pergantian. Dalam data statistik, ya, setiap hari itu dalam 8 jam lahir 105.000 orang. Saat kita tidur itu, ya. Anak kita tidur kurang lebih 8 jam, lahir 105.000 orang. Statistik yang terbaru. Yang terbaru. Artinya 1 menit itu 215 orang. 1 detiknya 3 orang. Jadi saat 1 detik berlalu, sekarang setiap detiknya 3 orang lahir. Ya. Berbanding dengan, 54.000 orang, ya, 54.000 orang meninggal dunia dalam 1 detik, dalam 8 jam. Ya. Di satu detiknya sekitar 1 orang. 1 orang. Ya. Di 1 orang meninggal dunia, 3 orang lahir. Ya, itu pergantian namanya, pergantian. Ya. Tapi yang paling menarik, kalau ada seseorang ditimpa dengan satu benda, dihancurkan sampai nggak kelihatan lagi, ditutup. Ya. Misal, bumi dibalikkan, tanah dibalik, diangkat, ya, ditutup orang ini, tenggelamkan sekaligus. Gempa bumi, longsor, ya. Pernah ada orang pesta-pesta, ya, bermaksiat kepada Allah, ya, sampai berlaku homoseksual, lesbian dan sebagainya. Itu ada satu bukit yang diterbangkan, ditutup semua ini, tutup. Ada longsor, tanah yang dijatuhkan, ditutup semuanya ini. Sehingga tertutup, tidak kelihatan sama sekali. Gelap mereka di bawah ini, ya, tak nampak di atasnya. Itu khasaf namanya. Khasaf. Yang mau saya sampaikan, kenapa kalimatnya menggunakan yukhsafu, itu artinya bumi baida itu, tanah di baida, diangkat, ditenggelamkan keseluruhannya. Ditutup semuanya. Gak kelihatan lagi jejaknya. Ya. Di orangnya tak nampak, mereka di dalam ada kegelapan, ya, gelap di dalamnya, ditutup seketika. Nah, syahidnya, ya, inti pembahasan kita bi awalihim wa akhirihim, ya, saf pertama sampai yang paling ujungnya, ya. Jadi depan dengan belakangnya nggak disisakan, tidak disisakan, ya. Jadi kalau sekarang ada saf di depan sampai yang paling ke belakang, dalam dengan luarnya, itu dari depan sampai belakang langsung dibalikkan, buminya ditutup seketika cepat peristiwanya. Bah. Yang paling menarik begini, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, kalau ada satu pasukan misal digerakkan untuk berperang dengan sesuatu tertentu, saya mau tanya, keadaan hatinya semua sama tidak? Misal, tolong hancurkan orang-orang itu. Ya, Panglima mengatakan, hancurkan mereka tanpa kecuali. Ya, tidak ada ampun, selesaikan seluruhnya. Baik itu laki-lakinya, perempuannya, anak-anaknya, sepuhnya, semua mesti beres semua. Maka dikirim 1.000 orang untuk menghancurkan itu. Saya tanya, apakah keadaan hati seluruh pasukan itu sama semuanya? Tidak. Ada yang dalam hatinya mungkin bertanya, ya Allah, dosa apa mereka sampai harus dieksekusi? Ya, karena itu ini tidak banyak diekspos. Banyak sekali militer-militer yang menjajah negara-negara di masa kini, baik yang pergi ke Irak, ke Afghanistan, ya, ataupun ke tempat-tempat yang lain termasuk ke Syria sekarang, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran pada saudara-saudara kita yang ada di sana, ya, dan menyegerakan kebaikan untuk mereka. Itu tidak sedikit yang stres ketika pulang. Bahkan tidak sedikit yang bunuh diri dengan senjatanya sendiri. Saking memikirkannya bahwa mereka itu tidak bersalah, kenapa mesti saya bunuh? Mereka itu tidak salah, kenapa harus saya kerasi dan sebagainya. Jadi dalam fitrahnya ada kebaikan. Ya, jadi saf pertama sampai yang terakhir itu kan dihancurkan. Tapi isi hatinya nggak semuanya sama. Disinilah yang mengundang pertanyaan dari Aisyah radhiyallahu anha, di balik ketangkasannya, kecerdasannya, beliau tanya. Ya, supaya nanti di depan tidak ada yang mempersoalkan lagi. Ya. Ditanya oleh Aisyah, ditangkap itu. Ya, perhatikan. Ini menunjukkan kecerdasan seorang Aisyah. Kecerdasan seorang Aisyah. Kalau kita barangkali iman saja, ya, ini karena mau menghancurkan Ka'bah tidak disisakan semuanya, habis. Tapi Aisyah menangkap sampai sisi yang paling dalam, saking cerdasnya. Perhatikan. Qalat qultu. Aisyah berkata, saya bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Kenapa mesti dihancurkan awal dengan akhirnya? Saf awal dengan akhirnya. Kenapa semuanya mesti dibinasakan? Mesti dibinasakan. Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Sedangkan dalam barisan itu kan ada orang-orang yang awam dan orang yang memang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Ada yang enggak tahu, cuma disuruh saja. Ada yang hatinya menolak, walaupun tidak sedikit yang pengen cepat menghancurkan itu. Ya. Tapi kenapa mesti semua dibinasakan? Kenapa Allah enggak binasakan saja? Ya, enggak binasakan saja orang-orang yang pengen menghancurkan Ka'bah, yang masih ragu-ragu dibiarkan, misal. Ya. Mari kita lihat jawabannya. Ini tajam ini ya, tajam. Sebelum kita jawab, ini saya ingin tunjukkan sekaligus ini membuktikan selain kepintaran Aisyah, ya, selain juga kebaikan Aisyah,
sekaligus menunjukkan bahwa Aisyah itu di antara yang dipilih oleh Allah untuk mendampingi Nabi supaya informasi sampai dengan objektif. Ya. Karena itu, di masa Rasulullah hidup, orang yang pernah menuduh Aisyah pun itu diancam oleh Quran. Ya. Anda bisa lihat di surah An-Nur, surah ke-24 ayat 11 sampai ayat ke-21. Ya. Di Aisyah itu satu-satunya istri Nabi yang pernah dituduh berselingkuh dengan orang lain. Dituduh berselingkuh dengan orang lain. Dan langsung turun pembebasan dari Allah. Penyuciannya dari Allah langsung. Turun ayat. Ya. An-Nur ayat 11 sampai ayat 21. Tentang ifki itu. Tuduhan yang tidak berdasar. Ya. Anda bayangkan. Aisyah dituduh oleh segelintir orang. Dibersihkan oleh Allah. Allah langsung yang membersihkan. Di masa Nabi. Ya. Dan Nabi kemudian bahagia dengan itu. Kalau Allah saja langsung membersihkan ya, keburukan-keburukan yang dituduhkan kepada Aisyah, maka bagaimana dengan manusia-manusia sekarang yang begitu mudahnya lisannya menuduh Aisyah? Allah saja sudah membersihkannya, maka Anda yang bukan Tuhan, sangat mudah sekali mencela. Ya. Sangat mudah menjelek-jelekkan. Ya. Ada sekarang lisan orang-orang yang ketika mengatakan Aisyah itu ringan sekali memberikan keburukan pada orang ini. Ya, subhanallah. Ada yang mengatakan bahwa Aisyah itu seorang pelacur. Waliyadzubillah. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kan nggak usah pakai dalil, pakai akal juga kan nggak mungkin. Nabi seorang maksum, tidak mungkin menikah dengan perempuan yang buruk, tidak mungkin. Ya. Jadi, logikanya sederhana, kalau Allah saja memberikan tabrir, ya, pembebasan, penyucian kepada Aisyah, maka bagaimana dengan makhluk yang sedemikian ringan yang lisannya mencela Aisyah? Ya. Dan di sini dibuktikan bagaimana kecerdasan seorang Aisyah. Qala dijawab oleh Nabi SAW ketika Aisyah bertanya, kenapa semua mesti dibinasakan tanpa kecuali? Perhatikan jawaban Nabi. Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, ya, mereka semua dibinasakan keseluruhannya, tapi sifat adilnya Allah tidak akan dibiarkan. Nah, perhatikan, thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat nanti, dihisab berdasarkan niatnya. Awas ya, dihisab berdasarkan niatnya. Disinilah letak keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan menghisab perilaku hamba itu tidak apa yang tampak secara zahirnya, tapi di niatnya itu. Niatnya. Nah, ini yang terkait dengan pembahasan kita babun niyah. Ya, bab tentang niat itu. Ya. Dia seakan-akan ingin memberikan gambaran kepada kita, saking adilnya Allah, yang kelihatan jelek pun dalam kasat mata kita, belum tentu jadi jelek dalam pandangan Allah. Akan dilihat niatnya. Ya, akan dilihat niatnya. Nah, syahidnya dalam pembahasan kita, syahidnya, Imam An-Nawawi mencantumkan hadis ini dalam bab niat, ingin menunjukkan isyarat kepada kita semuanya. Pertama, hati-hati dalam bersikap, berperilaku. Hati-hati dalam bersikap, berperilaku. Karena segala yang kita lakukan, segala yang kita tampakkan, awas, ukurannya di mata Allah bukan pada yang tampak zahirnya dalam manusia, tapi dalam yang tersembunyi, niat dalam hati kita yang menunjukkan dan menampilkan perilaku dalam kehidupan kita. Jadi ukuran hisab di mata Allah apa? Niatnya. Contoh. Antum sekarang sedang apa? Ta'lim. Ta'lim itu saya, antum ta'allum. Ta'lim itu mengajar. Allama yu'allimu ta'liman. Saya ngajar antum. Kalau antum ta'allum, belajar. Ya. Itu agak sesuatu yang harus diluruskan ya. Mau kemana? Mau ta'lim dulu. Mau ngajar di mana, Pak? Ya. Kalau mau ikut taklim boleh, ikut taklim, ikut ya pengajaran. Misal, ya, ta'allum, yang tepat ta'allum, ya ta'allum. Ta'allum beda dengan darasa. Kalau saya bahas panjang lagi nih ya. Baik. Pernah dengar darasa? Bapak kalau belajar, ibu bahasa Arab standar kan darasa yadrusu adrus ya, darasa. Kalau darasa itu belajar yang sifatnya singkat, materinya pendek, ya dan mudah-mudah itu darasa. Darasa yadrus. Ya. Karena itu tempatnya disebut madrasah. Madrasah ya. Karena itu di Arab sampai hari ini madrasah itu biasanya digunakan untuk anak-anak yang belajar di tingkat dasar. Ya, TK, SD itu madrasah. Jadi masih singkat. Tapi kalau ta'allama lebih panjang daripada darasa. Ta'allama ada tasydid, dia berliku. Ini menunjukkan bahwa belajarnya butuh proses. Kadang-kadang berliku, mesti sabar kita. Karena itu ketika Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Belajar agama, khususnya Quran, oleh Nabi disebut dengan ta'allama bukan darasa. Artinya mesti sabar, pelan-pelan, kadang-kadang berliku. Jangan terlalu cepat. Ya. Cepat-cepat bisa keliru dalam menyimpulkan. Ya bisa salah. Nah. Jadi antum tadi mengatakan sedang apa? Ta'lim barusan. Oh ta'allum, alhamdulillah. Ta'allum. Sedang belajar ya?
Zahirnya kelihatan belajar, hatinya belum tentu. Belum tentu. Ada yang datang ke sini ingin ketemu kawannya, ya. Ada yang lihat Ustadz Adi, ya kan? Ada yang ingin jumpa, ada yang ingin bikin janji dan sebagainya, macam-macam niatnya. Demikian pun antum diberi pahala dihisab di akhirat nanti, itu akan disesuaikan dengan niatnya masing-masing. Bukan zahir yang kelihatan, bukan zahirnya. Karena itulah, ikhwas sekalian, Nabi selalu mengingatkan dalam setiap pertemuan, bahkan ulama itu kalau menulis kitab, sampai Al-Bukhari itu, menulis kitab pertama, itu niat yang diawalkan. Seakan-akan ingin mengatakan, aktivitas apapun termasuk Anda mau baca kitab saya, perbaiki dulu niat karena Allah. Jangan karena Al-Bukharinya, jangan karena kitab, tapi lakukan karena Allah. Di situ nanti Allah akan memberikan kebaikan. Jelas sampai sini? Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, dalam perbuatan baik saja yang diduga ibadah, belum tentu jadi ibadah kalau niatnya salah. Kalau niatnya salah. Ya. Barusan sholat subuh, ya. Masya Allah. Tidak sedikit orang-orang yang bahkan Quran menyebutkan, langsung menyebutkan. Ada orang yang saat sholat, niatnya bukan mau sholat. Ingin dilihat orang lain. Ya. Fawailul lil musallin, alladzina hum an salatihim, alladzina hum yura'un. Ingin dilihat orang. Ada orang yang sholatnya ingin diperhatikan orang lain. Bukan hanya makmum, kadang-kadang imamnya. Kadang-kadang imam. Ingin didengar orang. Ya. Salat maghrib bagus misalnya ya, ketika mengimami. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah setelah selesai ada yang berurai dari mata mengatakan, Ustaz, terima kasih bacaannya bagus sekali menyentuh hati saya. Boleh naik. Begitu Isya sudah lain lagamnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah ada lakukannya tuh. Udah mulai ingin didengar orang, sudah lain. Yura dilihat, sum'ah didengar. Itu hisabnya sesuai dengan yang diniatkan. Pertanyaan saya, maaf, coba cek sampai dengan detik ini, antum ibadah sudah puluhan tahun, belasan tahun, cek berapa niatnya yang benar karena Allah. Hati-hati, bertakwalah kepada Allah, ya. Coba koreksi diri, jangan-jangan sampai hari ini ada yang salah dengan niat ibadah kita, ada yang keliru. Di kitab lain, jadi sudah kita cukup bacakan hadisnya, saya tinggal meneruskan saja, nanti 5 menit saya cukupkan, kalau ada yang ingin bertanya saya persilahkan. Di kitab lain, Imam An-Nawawi menulis kitab lain, namanya At-Tibyan, Fi Adab Hamalatil Quran. Kalau punya kitabnya yang terbitan Beirut ya, Beirut, Darul Ilmiyah namanya, Darul Ilmiyah, itu ada di halaman warnanya coklat, ya, warnanya coklat, halaman ke-40. Ya, halaman ke-40 itu ada Al-Babus Sadis, pembahasan yang ke-6. Jadi ada 2 jenis cetakan, diterjemahkan ke bahasa Indonesia penerbitnya Al-Qawwam. Ya. Kalau di bahasa Arabnya buka halaman 40, di situ Babul Sadis, bab yang ke-6. Paragraf pertama itu baris yang ke-3 sampai yang ke-5. Perhatikan, beliau mengajarkan bagaimana cara menghadirkan niat itu supaya betul-betul bisa ikhlas. Ini caranya. Kata An-Nawawi, kalau Anda ingin, di situ bab tentang membaca Quran. Ya. Kalau Anda ingin membaca Quran atau menghafalkannya, maka di antara ciri untuk dapat ikhlas itu, salah satunya, hadirkan Allah dalam amalan kita, seakan-akan kita diawasi oleh Allah. Contoh. Antum minta, misal ya, saat akan baca Quran. Saat Anda akan beramal itu, coba rasakan ketika kita baca Quran, Allah sedang mengawasi kita, melihat kita. Saya berikan ilustrasi begini. Anda sedang di kantor bekerja, lalu ada pengawas, supervisornya datang, atau bahkan direkturnya. Lebih serius kerjanya atau santai? Serius. Kopi pun akan dipinggirkan dulu. Bacaan lain disimpan dulu. Serius kan? Maka bagaimana ketika kita beraktivitas merasakan bahwa Sang Maha Kuasa yang segalanya dikuasai, Allah Subhanahu wa taala sedang memperhatikan kita. Allah. Baca Quran diperhatikan Allah. Kayaknya malu kalau salah bacanya. Kayaknya malu. Nggak mungkin pembaca Quran yang sedang diperhatikan Allah kakinya bisa selonjoran ke depan. Ya, tanpa wudhu misalnya. Atau pakaian berantakan. Karena malu dilihat Allah. Imam Malik kalau membacakan hadis seperti ini akan berusaha mengenakan pakaian terbaik, pakai wewangian. Karena beliau merasakan membacakan hadis Nabi seakan-akan Rasulullah berada di hadapannya. Ya, subhanallah. Ya. Jadi diperlakukan betul itu, menjaga hadis Nabi supaya lisannya bagus. Dan pernah satu kali ketika menyampaikan ini, kepalanya disengat lebah sampai 16 kali. Tidak berpindah dari majlisnya begini. Ya. Kelihatan sudah memerah wajahnya, tapi saking menghormati hadis itu luar biasa. Ya. Saya belum bisa seperti itu. Ya. Belum bisa, itu luar biasa Imam Malik, Masya Allah. Jadi kalau Anda ingin selalu baik dan terhindar dari maksiat, rasakan Allah mengawasi kita dalam setiap aktivitas kita. Itu hati akan selalu dijaga, susah berbuat maksiat. Contoh.
Ibu mau gosip misalnya Bu ya, atau diajak orang gosip. Ya, diajak orang gosip. Bayangkan saat akan mengikuti gosip itu, Allah mengawasi kita. Ya, itu lebih mudah. Kalau belum sadar juga, bayangkan saat seperti itu meninggal dunia, itu paling gampang. Misal begitu mau dijawab, iya tuh seperti Ibu I meninggal, 40 tahun ikut taklim, meninggal dalam keadaan gosip 4 detik. Dan dicatat oleh malaikat. Si ibu itu, si fulan, sudah sholat 40 tahun, ikut taklim 40 tahun, meninggal dalam keadaan gosip selama 4 detik. Diumumkan pada seluruh penghuni langit dan bumi saat kiamat. Itu yang paling tidak nyaman. Makanya saat antum terpikir berbuat maksiat, bayangkan saat itu akan wafat seketika. Jelasan di sini? Terakhir, hadis ini juga menunjukkan pesan kepada kita, jangan sampai kita bergumul, hidup, beraktivitas dengan para pelaku maksiat. Saya ulang ya. Jangan sampai kita hidup, bergumul, beraktivitas, ya, bergaul ya, di lingkungan orang-orang yang gemar berbuat maksiat. Kenapa? Karena kalau azab itu sudah ditimpakan, dia tidak akan pilih-pilih. Oke? Akan menyapu orang berbuat maksiat plus yang tidaknya juga. Seperti Allah membinasakan tentara ini yang berniat menghancurkan Ka'bah walaupun sebagiannya tidak punya keinginan untuk melakukan itu. Maka azab Allah kalau sudah ditimpakan berlaku pada orang yang dianggap baik ataupun dianggap tidak baik. Dan di hari kiamat itulah sesuai dengan ajalnya dibangkitkan dan diberikan keadilan yang luar biasa. Jadi barangkali, maaf ya, yang membuat kita jauh dari Allah itu karena lingkungan kita yang menjauhkannya. Orang bergaul dengan orang yang tidak pernah sholat, ya terjauh dari sholatnya. Bergaul dengan lingkungan yang tidak pernah mengaji, ya tidak akan pernah mengaji. Nah, saat orang-orang tersebut diberikan hukuman oleh Allah, Anda juga akan terkena. Karena itu hadis ini menunjukkan, jangan sampai kita bergaul, beraktivitas, termasuk memilihkan lingkungan untuk anak-anak kita di sekolah yang menjauhkan dirinya dari Allah. Awas ya, hati-hati, saya ingatkan itu. Hati-hati. Saya baru datang beberapa waktu dari Jakarta. Ya. Saat mulai pembukaan ya, perkuliahan ya, di Indonesia ini, ada beberapa universitas swasta, ya, saya seperti mengajarkan di Alisan yang malam Jumat itu, yang misinya sekarang, maaf, bukan hanya sekedar menjauhkan seseorang dari agama, misinya sekarang memurtadkan. Ya, langsung mengeluarkan dari agama. Ya. Coba perhatikan, tidak pernah ada swasta di Indonesia yang muslim, ya, sekolah Islam misalnya, universitas Islam A, B, C, dan sebagainya, itu tidak pernah dibuat di perjanjian, di pendaftaran, saat registrasi, tidak ada di tata tertib misalnya mengatakan walaupun sekolah Islam menerima murid dari non-muslim misal. Tidak ada di situ dikatakan misal harus ikut ke masjid ya, harus misalnya ikut pelajaran keislaman, harus ikut ini yang memaksa dia untuk meninggalkan ibadah itu tidak ada. Tapi ada satu universitas saat seseorang anak ingin masuk ke fakultas kedokteran, orang tuanya dipaksa menandatangani ya, di situ ada satu poin mengatakan mesti ikut, ya saya samarkan saja lah ya, mesti ikut pola ibadah yang mereka kerjakan. Orang tua tidak boleh melarang, tidak boleh memaksa. Kalau dilarang orang tua dikeluarkan dari sekolah. Masuknya 400 juta. Ya, diduga sebagai sekolah elit. Tapi itu bagian dari pemurtadan, mengeluarkan dari orang Islam dari agamanya. Dan pernah terjadi ini nyata. Anak dari TK sampai SMA, sekolah Islam semuanya. Begitu masuk universitas, salah pilih kampus orang tuanya. Perempuan, nggak pulang dalam 2 pekan. Begitu pulang minta izin pindah agama. Udah bayangkan. Ya. Karena itu hati-hati, bergaul dengan tempat yang salah akan jadi salah. Coba cek anak-anak kita itu, sekolah di mana mereka. Apakah mereka melakukan sholat? Apakah baca Quran dengan baik? Jangan-jangan antum investasi ratusan juta sampai miliaran. Begitu meninggal, nggak bisa apa-apa. Rugi. Itu rugi. Ya. Saya tutup sampai di sini. Hadis ini yang dicantumkan tadi, nomor 2 di Riyadhus Shalihin, Anda bisa cek muttafaqun alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Ya. Di Al-Bukhari bisa dilihat di Fathul Bari di jilid yang kelima, ya, halaman 388, di hadis Muslim nomor hadis 2886. Ya. Saya cukupkan dulu, kita biasa berhenti jam 6, ya, ada waktu barangkali 10 menit. Kalau antum mau bertanya saya persilahkan, kalau tidak juga bisa saya cukupkan. Ya, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau nanya Ustaz, terkait dengan niat. Saya berpikir tergelincirnya atau godaan tentang niat ini bisa dialami kita dalam 3 fase. Pertama, sebelum amalan itu dilaksanakan. Kedua, pada saat amalan itu dilaksanakan. Ketiga, setelah amalan itu selesai dilaksanakan atau bahkan jauh setelah amalan itu selesai dilaksanakan. Bisa jadi
niat kita jadi tergelincir, atau kalau yang setelah itu bisa jadi ujub. Nah, ini bagaimana Allah melihat hal ini, atau bagaimana membahas hal ini? Kemudian bagaimana yang kedua, bagaimana terkait dengan amalan-amalan kita yang bisa jadi niatannya sudah salah gitu. Apakah bisa diluruskan setelah amalan itu dilaksanakan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya. Dalam bab yang bisa mengotori niat ini, memang dibagi oleh para ulama, amalan dibagi 3 bagian untuk mempertahankan kebaikannya. Yang pertama adalah fase sebelum melakukan. Ya, fase sebelum melakukan amalan. Misal saya mau infak nih, bagaimana caranya supaya saat saya akan infak niat kita bisa tulus, bersih, lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saat amal itu sedang dilangsungkan, kadang-kadang niatnya bersih, kan? Tapi ketika datang mau ke situ, ada godaan lain yang membuat kita ingin pamer, ingin kelihatan. Mungkin terjadi, ya. Bahkan misalnya, maaf, ketika kita mau akan infak 100.000, ya, dan disampaikan ada pengumuman, kita butuh ini, anggaran sekian. Kita punya lebih. Dari 100.000 ingin jadi 100 juta, misal, ya, dengan kelebihan itu. Nah, tapi ketika dimunculkan, disampaikan si fulan disebut, muncul lagi keinginan, nama saya pun mungkin bisa disebut di situ. Ya. Kenapa harus, kalau bisa disebutkan di dunia, kenapa tunggu di akhirat, misal? Ya, kan setan cerdas tuh masuknya. Ya, jadi mulai bikin spanduk macam-macam dan sebagainya. Ya, bisa juga terjadi saat akan mengamalkan bersih, saat sedang mengamalkan bersih, setelah mengamalkan, bahkan mungkin terjadi sesaat sebelum meninggal dunia. Datang ujub lagi, riya lagi dan sebagainya. Pernah dengar saya kisahkan dulu itu, ya, sebagai gambaran. Ada seseorang, subhanallah, itu punya kelebihan harta luar biasa, Allah titipkan kepadanya. Lalu dia membantu bangun masjid. Dan saat beramal, hamba Allah. Ya, saat itu terjadi, nggak pernah disebut, nggak mau disebutkan. Tapi saat muncul puluhan tahunnya akan datang, setelah masa berganti, 2 hari lagi mau meninggal dunia, jalan dengan cucunya. Dia punya cucu. Begitu jalan di depan masjid yang pernah dibantu itu, cucunya mengatakan, kayak bagus ya masjid ini. Coba perhatikan bagaimana setan masuk. Wah, itu dulu kakek yang bantu tuh. Kalau kakek nggak keluarkan itu, dibantu, nggak akan jadi seperti ini. 2 hari lagi mau meninggal. Anda bisa bayangkan. Ya. Jadi ikhlas itu satu amalan yang tidak mudah, tidak dijaga sampai dengan kita meninggal dunia. Karena itulah perhatikan rumus-rumusnya. Saat kita akan mulai melakukan amalan, bagaimana menjaga keikhlasannya? Itu tadi, satu rumusnya di hadis ini, kita merasa bahwa amalan kita sedang diperhatikan oleh Allah. Diperhatikan oleh Allah. Bagaimana caranya supaya saat diperhatikan itu tetap ikhlas kita? Ya. Maka timbang konsekuensinya. Ini rumus dari para ulama. Keluarkan, bandingkan resiko yang ditanggung saat kita tidak ikhlas dengan keuntungan yang didapatkan saat kita ikhlas. Misal, Al-Baqarah 264. Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan engkau batalkan, gugurkan amal-amal kebaikanmu dengan menyebut-nyebut amalan atau melakukan perbuatan yang bisa merusak. Ya. Jadi ketika Anda keluarkan ayat ini misal, kemudian hadirkan di dalam diri kita saat mau beramal, kalau saya mau beramal menyebut-nyebut amalan saya dengan riya, mengurangi keikhlasan, maka Quran mengatakan amalan itu langsung batal bahkan sebelum dia dikerjakan. Jelas ya? Tidak akan berpahala. Tidak akan berpahala. Satu. Ya. Ada ketika Anda ingin mengerjakan, misal yang kemarin haji saya ceritakan. Ya. Orang mau haji, bagus awalnya, kumpulkan orang, minta maaf, mohon doa dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu sekalian, para warga Komplek Persada, saya akan menaikkan haji, mohon doakan. Barangkali medannya sangat berat di tahun ini. Ya, tolong bantu saya, maafkan kami kalau salah, sehingga kami bisa berangkat dengan doa. Ya, memang ini haji yang pertama bagi kami untuk berangkat. Dan di komplek ini mungkin kami yang paling pertama, Mah, ya. Ya. Pak RT belum haji, Pak RW juga belum. Ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain untuk haji, misal. Itu udah batal. Belum berangkat sudah gugur. Ya, belum berangkat sudah gugur. Hati-hati, tidak mudah seperti itu. Ya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, kalladzi yunfiq, seperti orang mau infak. Fiilnya mudhari. Ya. Mudhari itu artinya present, continuous, future. Saat dia akan melakukan, sedang melakukan, plus yang akan datang pun akan gugur. Itulah indahnya bahasa Arab itu. Dengan huruf ya saja sudah menunjuk 3 makna seperti yang Anda sampaikan tadi. Akan, sedang, dan yang akan datang. Itu bisa gugur. Perhatikan. Diteruskan lagi oleh Quran, tidak cukup sampai di sini. Bahayanya ketidakikhlasan itu, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Satu, batal amalan. Yang kedua, kata Quran, lelah bekerja tanpa mendapatkan apapun. La yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Seperti menyimpan butiran pasir. Pasir itu kan yang cepat
luntur ya. Ya, cepat bergeser. Kalau disimpan di setumpuk pasir, saya simpan di tanah yang datar, kan dia bergeser ke bawah ya. Apalagi disimpan di batu yang sangat licin, setelah itu datang air bah, disapu semuanya. Maka orang yang beramal yang tidak ikhlas itu karena riya, sum'ah dan sebagainya, seperti menyimpan butiran-butiran amal disapu oleh air bah. Capek bekerja nggak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Mau nggak bapak kerja nggak digaji? Tidak. Ya. Capek luar biasa. 2. Yang ketiga, perhatikan. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Amalannya disamakan dengan orang kafir. Bahkan lebih buruk dibandingkan kafir. Karena orang kafir pun masih mungkin dapat hidayah. Coba bandingkan dengan Quran surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 23. Orang kafir saja kalau berbuat baik di dunia itu langsung dibalas saat di dunia. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kalau ada non muslim berbuat baik di dunia, suka nolong orang, bantu orang, ngasih sesuatu kebaikan, itu dibalas oleh Allah hukum dunianya, disukai oleh orang, bahkan didoakan, ya Allah mudah-mudahan dapat hidayah. Tetangga saya baik, kami tidak ingin berpisah di akhirat saat bersama-sama di dunia. Didoakan, masih dapat hidayah. Tapi kalau dia tidak masuk Islam, di akhirat dijadikan debu yang berterbangan, tidak bernilai. Perhatikan, orang Islam beramal karena riyanya, baru sebelum dilakukan pun Allah tidak akan balas. Non-muslim masih dibalas, orang Islam tidak dibalas. Kenapa? Karena orang ini tahu hukum, paham hukum, ngerti pahala, tapi tidak diambil. Karena itu jengkel Allah. Kalau non-muslim melakukan itu, tidak tahu pahala, wajar nggak dibalas. Tapi ini orang yang paham ayat, paham dalil, tahu pahala, nggak diambil. Ya. Dan mengerjakan apa yang tidak dikerjakan oleh non-muslim, itu berbahaya. Bahaya. Ya. Dan sulit dia untuk mendapatkan hidayah kalau dia tidak taubat. Maka ketika Anda akan beramal, kemudian merasa ingin disanjung, ingin dipuji, ingin disebut, maka bayangkan resikonya. Amalan itu gugur sebelum dilakukan. Pekerjaan tidak menghasilkan apapun. Dan sulit mendapatkan hidayah Allah disamakan dengan orang kafir. Kalau mau silahkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, saat amalan akan dilakukan, ya, kadang-kadang kan setan itu awal-awalnya ikhlas dari rumah. Ya, begitu mau beramal situasi berbeda gitu kan. Maka kata Nabi, perhatikan, saat tangan kanan memberi, tangan kiri harus tidak tahu. Ya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Artinya apa? Usahakan apapun yang kita lakukan, kita tutupi. Anggap saja sudah. Tidak ada kepentingan dan lain sebagainya. Sudah, cepat. Maksudnya percepat. Ya. Kalau Anda berikan masa tangan kiri tahu, itu artinya dilambat-lambat. Jadi kalau mau mengerjakan sesuatu, cepat, dahulukan, awalkan. Ya, supaya orang tidak banyak lihat, tidak ada masa untuk berubah. Antum kalau menunda-nunda ibadah, ujungnya nggak jadi. Ya. Begitu lihat kotak misalnya, mau infak nih. Nanti sajalah selesai ta'lim baru saya infak. Saat orang-orang tidak ada. Misal. Begitu sudah ta'lim, kotaknya sudah nggak ada. Segerakan. Ya. Kita bisa cari cara ya. Supaya bagaimana perasaan kita bisa kita hilangkan. Yang terakhir, kalau sudah dilakukan, lupakan amalan kita. Itu paling gampang. Seakan-akan tidak beramal. Selesai. Sudah selesai. Lupa. Ya. Bapak yang kemarin bantu nyumbang, saya lupa. Mungkin orang lain, mungkin hamba Allah. Sudah selesai. Saya lupa. Ya. Lupa itu tidak harus menjadi sesuatu yang buruk. Lupa itu anugerah. Ya. Kalau datangnya dari Allah. Tapi kalau datangnya dari setan itu bencana. Ya. Jadi satu, bandingkan resikonya. Ya kan? Yang kedua, tangan kanan berikan, percepat amalan, jangan sampai ada jeda. Yang ketiga, setelah diberikan, lupakan semua itu seakan-akan tidak terjadi sama sekali. Ya. Dan serahkan kepada Allah. Itu yang paling gampang. Ya. Dan lihat pahalanya nanti saat kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Baik. Silahkan nanti cek perjalanan athar para sahabat, tabi'in, banyak sekali contoh-contoh tentang itu. Saya ungkapkan mungkin akan agak panjang waktunya. Ya. Terakhir ya Pak ya, tinggal 1 menit. Tadi contoh yang Bapak bawa cucu itu sangat bagus ya. Sangat bagus. Mungkin dia tidak bermaksud untuk apalah gitu, untuk riya gitu loh. Tapi memang tadi contohnya 2 hari kemudian dia meninggal, nasibnya aja jelek dia. Maksud saya poinnya, kalau kita tanpa sadar ya, bukan untuk kita tanpa sadar, kita ya ngomong seperti itu sama cucu, lalu kita mungkin malamnya ingat, wah ini salah, kita beristighfar gitu Ustaz. Apakah itu jadi
jadi hilang gitu Ustaz. Jadi aman artinya gitu loh. Jadi makanya kembali kita harus banyak-banyak beristighfar di malam yang terakhir itu Ustaz. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua juga Ustaz. Ini kedua di luar jalur ini mungkin sangat penting ya. Masalah gibah ini Ustaz. Tadi Ustaz pernah menyinggung gibah itu kan salah satu dosa yang sangat besar ya. Yang bisa mengambil amal-amal kita gitu loh. Baik. Kalau kita nggak secara sengaja, tiba-tiba ada teman ngomong-ngomong gini, kita ikut-ikutan gitu Ustaz. Ada gibah yang tidak sengaja. Ya, jadi ikut-ikutan gitu loh. Jadi yang kedua, bukan gibah ini, kritik Ustaz, kritik. Jadi kita ngomongin seseorang, tapi bukan ini kebijakannya Ustaz. Misalnya Presiden Jokowi nih, misalnya kita omongin, misalnya nih, wah itu gara-gara dia jadi gara-gara minyak dinaikin, bensin dinaikin, kacau semua ekonomi. Baik. Kita hanya bicara kebijakannya, bukan orangnya gitu. Apakah itu masuk gibah juga Ustaz? Baik. Semua yang naik ya, semuanya naik, yang turun ketakwaannya. Baik. Termasuk yang kedua juga yang ditanyakan oleh Anda yang belum sempat saya jawabkan. Yang tadi kalau sempat berbuat sesuatu yang tidak baik, bagaimana cara mengevaluasinya. Satu saya komentari dulu nasib. Jadi Bapak menyebutkan itu sudah nasibnya. Pertanyaannya apa itu nasib? Kan? Nasib itu sesuatu yang kita terima atau bagian kita yang bisa kita pilih. Oh, bedakan itu ya. Ada qadar, ada takdir, ada qada, ada nasib, itu lain. Ya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Kita bisa lihat di Al-Qasas misalnya kan, dari ayat 77 sampai 78 itu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kalau Anda beraktivitas cari akhirat dulu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan pilihan duniamu untuk engkau ambil yang mendukung ibadahmu. Jadi ngambil dunia itu jangan semua mesti diambil, yang kira-kira bermanfaat untuk kita sebagai bekal untuk akhirat. Ya. Misal, polanya Anda ingin berpakaian, ya. Maka yang didahulukan kepentingan akhirat dulu. Bagaimana caranya supaya saya sholat dengan pakaian terbaik, ya. Bagaimana supaya saya ibadah itu pakaian disukai oleh Allah, disenangi oleh Rasulnya. Dunia akan mengikuti. Ini rumus ya, karena saya sering dapat pertanyaan, orang banyak mengeluh, rezekinya macet, pekerjaan tidak terbuka dan sebagainya. Rumus Qur'annya, arahkan ke akhirat, dunia akan mengikuti. Saya perhatikan kenapa doa itu jarang terkabulkan dengan cepat. Persoalan utamanya karena seringkali meminta dunia. Itu yang jadi keliru. Ya. Kalau mau cepat, mintakan akhirat. Karena kalau minta dunia, Anda nyarinya capek. Kalau minta akhirat, Allah yang langsung kasih. Itu dibuka pintu langit, pintu bumi dibuka. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Contoh, Anda butuh uang 1 miliar. Ya, untuk bangun rumah, ini dan sebagainya. Mintakan dulu kehendak ibadah. Dunia akan ikut. Wahai Allah, sudah 40 tahun hamba hidup engkau berikan kepercayaan. Hamba sudah syahadat mencoba dengan baik. Sudah juga salat ya Rabbal Alamin. Hamba coba untuk sempurnakan. Tapi sampai hari ini hamba belum mampu menunaikan rukun Islam yang ketiga untuk berzakat. Duhai Allah, sekalipun ajal hamba itu yang akan dekat, mohon jangan wafatkan sebelum hamba bisa berzakat. Anugerahkan kemampuan untuk berzakat 25 juta saja. Supaya semua orang bisa dapat zakat dari hamba dengan kebaikan, bisa terinspirasi. Zakat itu berapa persen? 2,5. Kalau zakat 25 juta minta berapa itu? 1 miliar. Ya. Turunlah 1 miliar itu kita zakat. Selebihnya untuk dunia silakan 975 juta. Baik Pak ya. Yang kalau mau hitung-hitung tuh begitu cara ininya, mintanya kepada Allah. Baik. Nah, nasib itu bukan bagian kita yang begitu saja kita terima, tidak. Kita yang memilih, kita mengambil. Jadi kalau Bapak katakan itu nasib, itu pilihan kita. Anda bisa memilih mau baik, mau buruk. Nasib kita tentukan di situ, ikhtiar Allah menetapkan. Ya. Kalau kita bisa memilih yang baik, kenapa ambil yang buruk? Jangan katakan ketika berbuat buruk, ini nasib saya begini. Tidak, itu pilihan Anda begitu. Allah saking sayangnya memberikan petunjuk disebut dengan hidayah supaya tidak mengambil nasib yang buruk. Maka diarahkan pada hidayah. Ya, perhatikan, saat azan berkumandang 4.16, pilihan Anda 2, teruskan tidur atau ke masjid. Salat. Ya, itu nasib kita tuh bisa kita pilih. Maka Allah berikan subhanallah petunjuk, digerakkan hatinya cepat. Azan sudah berkumandang, tertinggal nanti kalau kamu tidur sebentar, bagaimana kalau tidur dalam keadaan meninggal? Digerakkan, bangun kita. Ya. Setan juga sama, begitu selesai azan, tenang, baru azan, belum komat, tenang, baru azan, belum komat. Itu berpacu kita. Pilihan itu yang kita tentukan saat kita ambil bagian kita, itulah nasib kita. Ya. Si kakek tadi, dia bisa memilih. Ya.
dalam konteks dia ingin diamkan, dia bisa samarkan, ya. Bisa dia pilih tahadduts bin ni'mah, menunjukkan satu nikmat untuk memotivasi cucunya, atau dia bisa pilih riya. Ya, dia ada wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahadduts bi ni'mah boleh. Ini masjid alhamdulillah bisa dibangun. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, di antaranya dulu kakek pernah diberikan rezeki, disalurkan ke sini. Kamu juga dulu nanti kalau punya rezeki ya ke depan jangan hidup untuk sendiri saja. Itu boleh, Pak. Sah hukumnya. Itu tahadduts bin ni'mah. Motivasi orang lain untuk beramal kebaikan. Sah hukumnya. Seperti saat ini misalnya, ini butuh untuk assalam sekian. Pak, insya Allah saya sepertiganya, Pak. Bisa lakukan. Ya. Niat kita apa? Bukan ingin dapat pujian, bukan. Ya, tapi ingin memotivasi amalan supaya berkembang. Karena itulah ketika Nabi mengatakan anfiku fi sabilillah, si fulan datang, Rasul saya nyumbang A, Rasul saya nyumbang B, Utsman datang, ya Rasulullah kurangnya berapa? Kata Nabi, ini kurang lebih sekian. Kata Utsman, sepertiga harta saya langsung ambil. Utsman punya aset 6 triliun saat itu. 2 triliun dengan ringannya lisan mengatakan, ambil sekarang. Sepertiga harta saya. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Ya. Mesti ada yang seperti Utsman. Allah. Jadi tenang itu. Ya, tenang. Kita harus bersinergi. Kalau butuh sesuatu masjid, ada yang harus jadi Utsmannya. Makanya ada yang berusaha dalam kebaikan dunianya, niatkan ibadah. Begitu dibutuhkan, Allah titipkan pada Anda. Ya. Kalau nggak ada yang kayak Utsman, ya, seorang muslim yang dermawan, itu susah berkembangnya. Nggak bisa langsung pakai doa aja. Assalamu mau pasang kubah, Allahu Akbar, turun kubah dari langit. Gitu. Nggak bisa. Terus ada Utsmannya ikhtiar. Ada ikhtiar. Tapi poin saya ketika Utsman mengatakan sepertiga, itu nggak ada unsur ingin dipuji. Jadi menampakkan kepada orang supaya termotivasi untuk beramal. Buktinya apa? Umar langsung datang. Ya Rasulullah, saya dengar Umar sepertiga ya. Betul, bala. Saya setengah. Saya setengahnya. Setengahnya harta Umar mungkin tidak sebanding dengan sepertiga harta Utsman. Tapi poinnya setengahnya. Umar itu selalu ingin berlomba dengan Utsman. Selalu. Masya Allah. Begitu dengar Utsman, sepeninggal Nabi, itu punya kebiasaan. Sibuk luar biasa, pekerjaannya bolak-balik Madinah, keluar masuk, ekspor impor. Itu Utsman. Sampai saking hebatnya, sampai hari ini yang punya tabungan di Bank Saudi, sampai sekarang cuma Utsman. Utsman tuh punya amalan, sahabat Nabi dijamin masuk surga bersama Rasulullah tingkat paling tinggi, subhanallah. Hisabnya sangat ringan, sampai hari ini masih punya investasi di Bank Saudi. Dulu zaman Rasulullah ada sumur, ya, yang itu dieksploitasi oleh Yahudi, dimonopoli. Kalau mereka mau minum mesti bayar. Sama Utsman dibebaskan orang di situ, dan kebun di sekitarnya dibeli. Sekarang difungsikan jadi hotel, ya. Setiap ada royalti dari situ dimasukkan rekening, diberi nama atas nama Utsman bin Affan, disedekahkan. Ya. Sampai kiamat, kalau kurang 2 hari lah ya. Kalau kiamat kan orang Islam nggak akan hidup, ya. Sampai menjelang kiamat kalau masih ada, itu pahala mengalir bagi Utsman. Bayangkan, seorang sahabat Nabi dijamin masuk surga, hisabnya sangat ringan, bersama Rasulullah surganya, masih punya amalan sampai hari ini. Saya, Anda, kita bukan sahabat Nabi, surga nggak jelas sampai hari ini, kan? Hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Hari ini masih sulit untuk beramal. Sampai hari ini. Padahal saking sayangnya Allah ditampakkan amalan di hadapan kita. Utsman itu sesibuk-sibuknya, malam masih bisa tahajud sampai khatam Quran dalam tahajudnya. Cek di At-Tibyan halaman 37. Di situ ada 2 paragraf. Setiap paragraf itu 8 baris. Cek bagaimana keutamaan sahabat di situ. Kedengaran oleh Umar. Umar besoknya 4 kali khatam Quran. 2 kali siang, 2 kali malam. Umar bin Khattab. Antum berapa kali khatam Quran? Ya. Poinnya bukan itu. Tiba-tiba datang seseorang yang selalu mendampingi Nabi, yang hidupnya diserahkan pada Rasulullah untuk kepentingan Allah dan Rasulnya. Tiba-tiba datang berbisik mengatakan, ya Rasulullah, saya semua harta saya. Bertanya Nabi, "Madza tarakta li ahlik?" Kamu tinggalkan apa untuk keluargamu? Allah wa rasulahu. Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya. Allah. Dipegang tangannya, digenggam, diumumkan pada para sahabat. Abu Bakar, akhi, faman adahu faqad adani. Abu Bakar itu saudaraku. Siapa yang mencela dia, mengganggu dia, menyakiti dia, maka dia telah menyakiti saya. Seorang Abu Bakar. Jadi kita bisa memilih, bisa kita beramal kebaikan, membawa orang untuk mengikuti amalan, itu namanya tahadduts bin ni'mah, bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, tapi yang kedua bisa juga riya, kalau ada ingin pujian. Letaknya tipis unsurnya pada pujian, kebanggaan. Ya, kalau kita menampilkan untuk kebanggaan dan pujian, maka jatuh riya. Tapi kalau untuk motivasi orang dan tidak ada motif yang lainnya, maka itu masuk dalam kebaikan. Hadisnya sahih, Muslim nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang menunjukkan, memfasilitasi, menampakkan pada kebaikan dikerjakan oleh orang lain,
maka dia mendapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Bapak infak kelihatan oleh orang, nggak niat kita untuk lihat, dilihat orang, orang itu pun infak, kita dapat pahala infak dia juga, walaupun kita tidak sama jumlahnya dengan dia. Itu masya Allah, itu tinggal pilihan, silahkan memilih. Yang kedua, persoalan tentang gosip dan konsekuensi amalan, bagaimana cara mengobatinya. Gosip itu sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Hadis Muslim nomor hadis 5611 plus 6525. Hadisnya dari Abu Hurairah, saya persingkat, di akhirat nanti ada orang yang bangkrut dari amalannya karena melakukan satu amal baik yang tidak sedikit tapi juga dosanya tidak juga sedikit. Perhatikan, orang ini ya'ti yaumal qiyamati bi salatin, kata Nabi salatnya banyak rajin, jangankan fardhunya, sunnahnya juga sering dilakukan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, zakat tidak tertunda, cuma sayang wa ya'ti qad syatama hadza, dia suka mencaci si A, wa qadzafa hadza, menuduh si B, gosip, membicarakan dan sebagainya. Wa akala mala hadza, mengambil hak orang tanpa dibenarkan, ya. Awas, hati-hati, kalau sudah dekat dengan Allah, yang tipis pun akan dipikirkan. Imam Ahmad meminta murid untuk beli mentega. Begitu datang dengan mentega, ada korannya di bawahnya. Kata Imam Ahmad, apa itu yang membungkus mentega? Ini koran ya Imam. Ya, sudah minta izin belum pada pemiliknya? Belum, tadi saya ambil aja, saya balikin lagi ke sana, minta izin dulu baru bawa ke sini. Cuma sekedar koran saja. Kadang Anda ke pasar, ke mall kan asal ambil aja itu. Asal ambil, ya, masukkan barang di situ, bungkus, sudah paham, sama-sama paham. Imam Ahmad tidak. Barangkali tidak ridha orangnya. Barangkali saat saya ngambil ada celak di situ, dibalikin lagi. Saking takutnya jadi hisab di akhirat nanti. Bukan sekedar korannya, tempelan-tempelan di situ mungkin nempel itu ke barangnya, ke bawah. Bayangkan, itu masih dipikirkan. Seorang imam besar, seorang yang taat, ahli hadis, hafal Quran, masih memikirkan itu. Kita bukan orang besar, nggak hafal Quran, belum tahu hadis, kadang-kadang semua mesti dibawa. Ya Allah, hati-hati, hati-hati. Nah, perhatikan. Wa daraba hadza, ada yang berselisih sampai berkelahi. Wa safaka dama hadza, bahkan menumpahkan darah. Perhatikan rumusnya. Tukhadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanatihi. Kalau ada orang berbuat baik, kemudian melakukan keburukan, misal antum pulang dari sini taklim, mencela orang. Ada orang olahraga misalnya, ya. Coba lihat Pak, orang itu sudah usia begitu masih belum kepikiran akhirat juga. Bagaimana kalau dia meninggal bisa? Itu pahala langsung pindah, pahala taklim kita langsung pindah. Barangkali orang itu taklimnya sudah selesai, ya. Duluan dia dibandingkan kita, itu double dia itu, double. Ya. Kadang-kadang suka salah paham kita. Ada seorang dai populer, tenar, itu langsung di hadapan kami menyampaikan pengalamannya, ya. Itu luar biasa. Itu kali masuk masjid, di masjid sekitaran beliau, ada seorang sepuh sedang baca Quran, sedang duduk, yang lain pegang mushaf. Ya. Datang beliau ini menyampaikan, Pak, usia sudah begini, cobalah tiru yang muda-muda, pegang mushaf, baca daripada duduk sendirian. Apa jawabnya? Maaf, saya sedang murojaah, katanya. Beliau itu ternyata sudah hafal Quran, jadi nggak perlu megang mushaf lagi. Ustaznya mengatakan, dari situ saya kapok, katanya negur orang lagi. Pernah bilang, ya. Ini nggak tepat itu ya. Nah, itu sudah transfer Pak, itu bahayanya. Jadi ada orang-orang yang merasa banyak pahala, ternyata sudah berpindah, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka sekarang kesempatannya itu luar biasa. Coba cek, setiap hari kita disuguhi masalah. Keluar dari sini setelah TV saja, kita sudah diminta untuk memikirkan urusan orang. Padahal anak sendiri belum dipikirkan. Cucian masih belum selesai, kita diminta memikirkan urusan orang. Banyak racunnya itu. Hati-hati. Bungkusannya bagus. Gosip tuh bagus bungkusannya, seperti madu kadang-kadang, tapi isinya racun. Ya. Kalau dulu masih bisa milih kita, ini madu tangan kanan, racun tangan kiri, gampang ambil madu tinggalkan racun, gampang. Sekarang nyampur, ibu susah milihnya. Coba ibu, mau pilih mana? Mau di madu, mau di racun? Nah, susah. Enggak mudah itu, tidak mudah. Baik ya, saya kira itu yang terakhir. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau ada perbuatan buruk sudah dikerjakan, ikuti dengan yang baik-baik, maka akan dihapus yang jelek itu. Kalau urusan pahala dengan dosa, Allahu a'lam, itu kehendak Allah. Saya tidak bisa mengukur itu. Allah yang berkehendak. Tapi setidaknya saya bisa menganjurkan dari rumusan Quran dan Sunnah, kalau pernah berbuat salah, segera istighfar, minta ampun kepada Allah, lalu ikuti yang kurang baik itu dengan beramal-amal yang baik yang lainnya. Jangan diulang lagi. Ya. Sekira itu cukup barangkali waktu kita. Baik ya, mudah-mudahan bisa diamalkan. Bagian terakhir jangan diambil Bu ya, itu cuma canda saja. Tapi tidak mudah untuk bisa mempraktikkan itu. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.